Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Bapak Guru di pembelajaran kali ini, yaitu tema 3 subtema 2 pembelajaran 1, yaitu dalam muatan pembelajaran IPA ya. Pada kesempatan kali ini di subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku ya. Oke, kita lanjutkan langsung saja pada pembelajaran. Ya, yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu daur hidup kupu-kupu, di mana kupu itu bisa bisa mendaur hidup dan melalui proses-proses tahap kehidupan ya. Yang pertama yaitu kita lihat di sini teks bacaan yang harus kita baca terlebih dahulu dengan judul kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari, kemudian menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang tergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman ya. Jadi anak-anak, setelah membaca teks bacaan ini, ada beberapa hal yang kamu ketahui, diantaranya yaitu daur hidup kupu-kupu yang berasal dari telur, kemudian menetas menjadi larva atau ulat, kemudian larva atau ulat berubah menjadi kepompong, dan setelah menjadi kepompong maka berubah menjadi kupu-kupu dewasa seperti yang ada pada gambar ini. Ini adalah ulat, kemudian menjadi kepompong dan keluar menjadi kupu-kupu dewasa yang memiliki warna yang cantik, bentuknya yang indah ya. Kemudian kupu-kupu memiliki manfaat yang sangat besar dalam perkembangbiakan tanaman, yaitu sebagai membantu dalam penyerbukan pada tanaman. Ini sangat membantu bagi petani agar tanaman itu bisa berbuah ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Kupu-kupu hewan yang perlu dilestarikan juga, karena di sini kupu-kupu sebagai pembantu tanaman untuk penyerbukan. Dan jika tidak ada kupu-kupu, maka apa yang terjadi? Ya, maka tanaman tidak ada yang membantu dalam penyerbukan dan mengakibatkan tanaman itu tidak bisa berbuah. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lain. Ya, jika terjadi sebuah perburuan liar, sebuah perburuan yang tidak seimbang dengan adanya kehidupan kupu-kupu, maka apa yang
maka kupu-kupu itu akan menjadi punah, dan makhluk hidup yang lain juga akan mengalami kepunahan karena tidak bisa dibantu dengan kupu-kupu. Manfaat kupu-kupu. Tahukah kamu manfaat kupu-kupu? Kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman, ya. Hal ini tentunya bermanfaat untuk kelestarian tanaman tersebut. Jadi kupu-kupu itu membantu penyerbukan tanaman sehingga tanaman itu bisa menghasilkan buah kemudian menghasilkan biji kemudian menjadi tunas dan tumbuh tanaman baru. Apabila kupu-kupu mati, maka tanaman itu juga ikut mati karena tidak ada penyerbukan tanaman. Nah, baiklah anak-anak, mari kita lihat pahlawan kali ini. Pahlawan kita yaitu kupu-kupu. Dia sangat membantu dalam proses penyerbukan di berbagai macam tanaman. Dan kamu ketahui kupu-kupu itu sangat senang mendekati bunga, sehingga tanpa disadari kupu-kupu membantu penyerbukan, yaitu dari bunga satu hinggap ke bunga lain sambil membawa serbuk, yaitu serbuk sari, ya. Di sini Anda melihat kupu-kupu itu berpindah dari bunga satu ke bunga yang lain, dan kakinya kupu-kupu membawa serbuk sari dan hinggap ke bunga yang lain, menjadikan sebuah penyerbukan pada tanaman. Okay. Jasa kupu-kupu terhadap tumbuhan akan kita bahas secara gamblang di sini. Cara kupu-kupu membantu proses penyerbukan pada bunga. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik sehingga terjadilah proses pembuahan atau reproduksi pada bunga. Jadi serbuk sari yang dibawa oleh kaki kupu-kupu yang menempel pada kaki kupu-kupu dan hinggap ke bunga yang lain sehingga jatuh pada kepala putik bunga yang lain. Jadi serbuk sari nanti akan bertemu dengan kepala putik pada bunga yang lain. Terjadilah proses pembuahan atau reproduksi pada bunga, maka akan terjadi pembuahan, ya, sehingga bunga nanti yang bertemu serbuk sarinya dengan kepala putik nanti akan menjadi sebuah pembuahan dan menghasilkan buah, dan di dalamnya nanti ada sebuah biji sebagai generasi baru pada tumbuhan. Serangga seperti kupu-kupu merupakan jenis hewan yang bisa membantu proses penyerbukan tersebut dengan tingkat keberhasilan tinggi karena langsung pada bunga tersebut. Jika melalui angin bisa juga, tetapi karena hembusan angin sangat kencang bisa serbuk sari tidak sampai pada bunga. Pertama, seekor kupu-kupu akan tertarik dengan pesona mahkota bunga yang berwarna-warni di saat terbang. Kemudian dia akan hinggap pertama kali pada bagian mahkota tersebut dengan tujuan untuk menghisap sari madu yang rasanya manis. Ketika sedang asik menghisap sari madu itulah kakinya tanpa sengaja akan menginjak serbuk sari sehingga banyak butir-butir serbuk sari akan menempel di kakinya. Kedua, saat puas menghisap sari madu biasanya di sekitar mahkota, kupu-kupu tentunya akan berpindah menuju bagian kepala putik yang juga memiliki sari madu lain, sehingga tanpa sengaja butir-butir serbuk sari yang menempel di kakinya berjatuhan dan menempel menghujani kepala putik. Ketika penempelan itulah maka bunga dikatakan telah melakukan proses penyerbukan, yang tak lain adalah proses reproduksi dengan bantuan kupu-kupu. Penyerbukan juga bisa terjadi antar bunga dengan bunga yang lain yang berdekatan. Artinya, kupu-kupu melakukan perpindahan menuju bunga lain yang berdekatan. Penyerbukan yang demikian itulah disebut penyerbukan silang, ya. Jadi anak-anak sudah gamblang dengan materi pada kali ini, yaitu sebuah jasa seekor kupu-kupu yang memiliki jasa besar terhadap
penyerbukan tanaman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rama